Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Kita percaya di hari Minggu yang baik ini kita boleh memuliakan Tuhan. Walaupun kita masih beribadah secara streaming, kita beribadah di rumah masing-masing, tapi tidak mengurangi intensitas kita, semangat kita untuk melayani Tuhan, beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Mari saya mengajak kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan, di mana Bapak Ibu Saudara berada, kita akan bangkit berdiri, kita memulai peribadahan kudus pada pagi hari ini. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Glory haleluya. Khorapa karalama sikirata papa karalama. Khorapa karalapa sedekiralapa karama. Glory haleluya. Peribadahan kudus pada pagi hari ini kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita senantiasa hanya datang daripada Dia, Bapa pencipta langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Oleh sebab itu turunlah atas kita semua kasih dan rahmat sejahtera dari dalam nama Bapa, Putra, dan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom, apa kabar jemaat kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Hanya oleh karena anugerahnya, pada saat ini kita boleh tetap ada seperti kita ada. Hanya karena kasihnya pada kita, maka kita boleh tetap beribadah. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan pandemi seperti ini sekalipun, tapi kita boleh rasakan pengorbanan yang dahsyat bagi kita, itu tetap terbukti sebagai bukti kasih-Nya. Haleluya. Bukti kasih dan karya salib-Mu.
buat kasih anugerah-Mu. Bersyukur Yesus, buat curahan darah-Mu, buat penebusan-Mu Yesus. Ku ada saat ini karena anugerah-Mu, bukti kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu, buat korban-Mu di salib, gantikan aku. Bukti kasih-Mu yang selamatkanku, ku bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu yang dahsyat Tuhan. Bersyukur Tuhan Kau yang telah tebus kami Tuhan. Bersyukur Tuhan Engkau gantikanku terkutuk di salib ya Bapa. Sehingga saat ini ya Tuhan, kami boleh mengecap Tuhan, kami boleh melihat Tuhan, betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Hingga saat ini Tuhan, kami boleh merasakan Tuhan, kami boleh menikmati Tuhan, aliran kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Dan kami mau terus bersorak Tuhan, menyanyikan Tuhan, menaikkan Tuhan pujian Tuhan. Hanya bagi Tuhan kemuliaan Tuhan nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Jemaat kekasih Tuhan, walaupun saat ini kita tidak bertatap muka, tapi saya yakin apa yang kami rasakan di sini, sukacita yang kami rasakan di tempat ini saat memuji Tuhan, itu juga Anda rasakan di tempat Anda sekarang. Haleluya. Amin. Mari kita mengecap, melihat betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
kasih-Nya bagi kita selamanya juga. Janjinya berlaku dalam kehidupan kita. Karena selamanya Dia menjadi penolong kita yang kita percaya. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku
Ranja Semoro yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa sekali lagi di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan kalau pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah. Bahkan kami mengucap syukur kalau Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari sebelum kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran-Mu, Tuhan tolong kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dan Tuhan sucikan, kuduskan, layakkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang kudus ini Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, dan biarlah Engkau hadir di sini bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu karena kami memerlukan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, kita mendengar kalau kemarin di hari Sabtu Pak Gunadi sudah dipanggil Tuhan dalam keadaan yang baik. Bahkan dia dinyatakan negatif, jadi saya percaya Pak Gunardi sudah melewati hari-harinya, sudah perjuangan imannya sudah selesai di hadapan Tuhan, bahkan yang terbaik Tuhan berikan bagi beliau. Ya, sudah hampir 1 tahun kita menghadapi saat-saat yang mungkin secara manusia yang biasa bebas itu sangat-sangat tidak enak. Kita serba dibatasi. Bahkan satu bukti kita itu dibatasi adalah dengan memakai masker. Hampir semua orang yang tahu akan keadaan baik atau tidak itu mereka akan pakai masker. Bahkan semua orang pakai masker, tapi saya melepaskan masker karena suaranya tidak akan jelas kalau masih saya pakai. Begini nih. Nah, pagi hari ini kalau kita renungkan, apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini tidak bisa makan? Semua bisa makan ya. Bahkan apakah kita, keluarga kita, sanak saudara kita yang ada di dalam Tuhan, apakah mereka kekurangan? Tidak. Bahkan saya berani katakan Tuhan memelihara kita secara cukup. Walaupun mungkin kenyataannya berlimpah-limpah, tetapi saya percaya kita bisa berkata cukup. Tema pagi hari ini yang diberikan kepada saya adalah menyatu di dalam pemeliharaannya. Ya, ketika keluarga kita, ketika Bapak Ibu Saudara, ketika anak-anak kita bersatu di dalam Tuhan, saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita ada bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan sekalipun kita ada di dalam jalan yang kelam atau lembah kekelaman, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Itu janjinya. Bahkan dalam kitab Pemazmur di sana dikatakan, Tuhan adalah gembalaku. Dia tidak akan pernah membuat kita kekurangan. Dia akan membawa kita dibaringkan di rumput yang hijau. Bahkan dia akan membawa kita ke jalan yang benar. Dan satu peristiwa yang sangat besar adalah dia menjamin masa depan kita. Tetapi pagi hari ini saya tidak akan membawa kita untuk merenungkan kitab Mazmur, tetapi saya akan membawa kita untuk mendengarkan kitab Filipi pasal 4 ayat 19, demikian firman Tuhan. Akan saya bacakan secara cepat. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bukankah itu satu kebenaran firman Tuhan yang wow untuk saat ini? Dia Allah akan memenuhi segala keperluanmu. Segala itu berarti apa? Yang materi saja, atau yang rohani saja, atau apa? Segala itu berarti apapun yang menjadi kebutuhan kita akan Tuhan penuhi. Amin. Amin ya. Nah, coba kita perhatikan. Ketika tema pagi hari ini berkata menyatu di dalam pemeliharaannya, kita akan meneliti sebentar. Kata pemeliharaan itu berasal dari bahasa Latin providentia atau bahasa Inggrisnya provide gitu ya, yang berarti menyediakan. Allah itu menyediakan, Allah itu melengkapi, Allah itu melindungi, Allah itu memelihara. Jadi providensia Allah terhadap anak-anaknya atau terhadap kita atau terhadap anak-anak Tuhan adalah tindakan Allah yang berkesinambungan di dalam Dia menyediakan, melengkapi, melindungi, memelihara kebutuhan hidup makhluk ciptaannya dan dengan keteraturan hukum serta tatanan demi menggenapi rencananya khususnya untuk keluarga
Kristen. Nah, pada pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mencoba melihat bagaimana toh Allah itu akan memenuhi segala kebutuhanmu, kebutuhan saya, kebutuhan Bapak Ibu Saudara menurut kekayaan dan kemuliaannya. Janji itu bukan sekedar janji, tetapi bukti bahwa Allah memelihara kebutuhan hidup kita, menyediakan segala kebutuhan hidup kita. Paulus menekankan bahwa inilah bukti dari pemeliharaan Allah. Allah itu sebagai Bapa akan senantiasa memelihara anak-anaknya baik jasmani maupun rohani. Nah, pada pagi hari ini saya mau mengatakan begini, 2 hal yang harus kita lakukan. Ya. Allah akan menyediakan, Allah akan memenuhi, Allah akan provide kita satu menurut kekayaannya. Ya. Ada yang tahu kekayaan Allah itu seberapa? Wow, gitu ya. Dia kalau kita mencoba untuk flashback sebentar kepada kejadian, gitu ya. Dia membuat dunia ini hari pertama sampai hari kelima itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Saya terlalu sering untuk membuat ilustrasi ini. Coba ketika Allah membuat makhluk tumbuhan, sinar matahari, bulan, bintang, dan semuanya, laut dan udara dari hari pertama sampai hari keempat, lalu tiba-tiba hari kelima Tuhan menciptakan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, lalu kemudian tiba-tiba atau hari pertama Allah langsung menyediakan manusia, langsung menciptakan manusia, kira-kira bagaimana? Tidak akan ada kehidupan. Tetapi yang luar biasanya Allah, Dia menciptakan manusia di hari ke-6. Membuktikan bahwa semua sudah disediakan Allah saat itu. Baru kemudian Tuhan menciptakan Adam. Diciptakannya lah manusia itu segambar dan serupa dengan Tuhan. Ini berarti apa? Tuhan menciptakan semua yang ada di atas muka bumi ini untuk mencukupkan kebutuhan hidup manusia. Nah, kalau di sini di dalam kitab Filipi ini dikatakan, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut apa tadi? Kekayaan. Menurut kekayaan ini berarti berdasarkan ukuran besarnya kekayaan Allah. Allah yang luar biasa itu, Allah yang memiliki bumi itu sudah menyediakan atau belum? Jangan-jangan ada yang tidak pernah melihat bagaimana Allah memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Ada yang kekurangan? Tidak ya, bahkan dalam keadaan sulit saya percaya setiap kita masih bisa berkata, Tuhan memberkatiku dengan luar biasa. Betul, tidak akan pernah kekurangan aku. Tadi satu lagu di dalam kitab Mazmur dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, ya. Itu dipegang erat. Allah yang memiliki dunia ini, Allah yang mengasihi kita, bahkan Allah yang sama, yang sangat-sangat menyayangi kita, memelihara hidup kita, itu ada bersama-sama dengan kita, dan Dia akan menyediakan apapun yang kita perlukan, apapun yang menjadi keperluan hidup kita, seturut dengan kekayaannya. Jadi bukan kekayaan kita, kekayaan kita mah kalau dipakai mungkin 1 minggu, 1 bulan sudah habis ya, betul. Tetapi ketika kita berkata, Tuhan memenuhi segala kebutuhan hidup kita sesuai dengan kekayaannya, tidak akan habis. Tetapi ingat, hal yang harus kita lakukan adalah menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan keluarga kita, dan kita percaya Allah akan bekerja secara dahsyat. Amin. Lalu yang kedua, kalau Allah akan memelihara kehidupan kita seturut dengan kekayaannya, yang kedua ini adalah menurut kemuliaannya, dan ini memang erat kaitannya dengan eskatologi, yaitu waktu yang akan datang. Waktu di mana Dia datang dan menjemput kita di awan-awan permai, lalu kemudian Dia akan membawa kita ke surga. Nah, hal ini kalau ditarik benang merah akan menjadi satu dengan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Yesus Kristus yang 100% Allah itu tetapi 100% manusia juga, Dia turun ke dunia dan mengorbankan dirinya untuk apa?
untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Supaya apa? Supaya kita diperkenankan untuk menghampiri tahta kudusnya, untuk menyatakan bahwa Tuhan itu ada, untuk kita bisa berhadapan muka dengan Tuhan nanti. Bahkan saat ini kita percaya bahwa kita adalah orang yang sudah dilepaskan daripada gelap kepada terangnya yang ajaib. Bahkan kita sudah diselamatkan dan kita layak untuk apa? Masuk ke dalam kerajaan surga. Itu bukti nyata bahwa Allah memelihara hidup kita menurut kemuliaannya, kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, anugerah terbesar dari surga, hidup yang kekal itu, bahwa bukti itu adalah bukti nyata bahwa Allah memelihara hidup kita. Di luar sana, adakah yang berani berkata, aku jamin masa depanmu indah bersamaku, aku jamin kamu masuk surga? Ada di luar sana. Janji itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itu membuktikan bahwa Allah menyediakan pemeliharaan secara menurut kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Kasih-Nya sempurna. Dia tidak pernah berkata, aku mengasihimu kalau engkau mengasihi aku. Tidak. Tetapi dalam keadaan kita tidak mengasihi Tuhan, Tuhan pun tetap ada mengasihi kita. Kadang-kadang orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu masih gagal. Gagal apa? Memahami pemeliharaan Tuhan di atas. Karena apa? Hati ini sering dihinggapi oleh kekhawatiran yang berlebihan. Jangan-jangan kalau aku keluar nanti, aku sakit. Jangan-jangan nanti kalau aku keluar nanti, aku begini. Jangan-jangan nanti kalau aku memberi lebih banyak, aku memberi orang lain, aku akan miskin. Tidak. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara menaruh segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena kekhawatiran itu lahir dari hati yang tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan dan tidak taat kepada firman-Nya, membuat dia khawatir. Tetapi sekali lagi saya katakan, kalau Anda dan saya percaya bahwa Yesus Kristus yang Dia adalah Allah sejati itu turun ke dunia untuk memberikan nyawanya bagi kita, nyawa saja diberikan, apalagi kebutuhan hidup kita, apalagi sekolah kita, apalagi pekerjaan kita, apalagi masa depan kita. Pagi hari ini saya mau katakan sekali lagi, kalau Anda dan saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, mari kita akan praktekkan itu dalam kehidupan keluarga kita. Mari kita akan bersatu, bergandeng tangan seorang dengan yang lain, berdoa bersama-sama dengan Tuhan, kita hadirkan Tuhan di dalam hidup kita dan kita percaya perkara-perkara yang sulit itu bisa kita lewati kalau iman itu akan berakar di dalam hidup kita bersama-sama dengan Yesus Kristus. Kalau kita berpegang erat kepada Yesus Kristus, bahkan kita mengamini janji bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, kebutuhanmu dan keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus, itu akan terbukti. Kalau hari ini kita masih melihat orang di luar sana banyak yang meninggal, bukan berarti kita tidak meninggal, bukan. Tetapi kalau hari ini kita masih sehat, masih bisa mendengarkan firman Tuhan, masih bisa beribadah, masih bisa bernafas, bahkan masih bisa beraktivitas dengan luar biasa, berarti itu pemeliharaan dari Tuhan. Dan mari kita terus pegang erat tangannya Tuhan, sehingga kita tidak akan mudah terbawa dan terombang-ambing dalam keadaan zaman yang tidak baik. Pagi hari ini, kalau Anda dan saya percaya kita adalah milik kepunyaan Tuhan, kita percaya kita akan dipelihara. Bahkan kita percaya kita bisa memelihara orang lain, kita bisa memberkati orang lain, bahkan apapun yang sedang terjadi di dalam hidup kita, itu Tuhan izinkan supaya nyata Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Pagi hari ini saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang sakit, yang sedang mengalami masalah, sedang mengalami beban berat, mari datang kepada Tuhan. Mari gandeng tangan suamimu, gandeng tangan anakmu, gandeng tangan istrimu, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa dan kita mengimani bahwa yang terjadi saat ini seizin daripada Tuhan, dan Tuhan tidak pernah salah. Dia akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kita percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita, dan kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Iya, puji nama Tuhan. Setelah kita mendengar sabda firman Tuhan,
yang begitu menguatkan iman kita, bagaimana keluarga Kristen dibentuk supaya menjadi saksi Kristus, ya percaya dengan Tuhan di masa pandemi COVID-19. Kini tiba saatnya kita akan memasuki perjamuan kudus. Kita percaya bahwa pada saat ini Tuhan menyertai kita. Ya, kita percaya bahwa perjamuan kudus adalah perintah daripada Tuhan. Bagaimana Tuhan bersekutu dengan para murid, dia bersama dengan murid-muridnya sebelum dia ditangkap. Ya, perjamuan kudus terdiri dari roti hosti dan juga air anggur. Ya, roti hosti melambangkan tubuh Kristus yang nanti dipecah-pecahkan, kemudian kita minum, kita makan, kemudian ada air anggur sebagai lambang dari darah Kristus, dan akan kita minum supaya ada persekutuan antara tubuh Tuhan Yesus dengan darah dari Tuhan Yesus dengan darah kita. Ya, kita percaya perintah ini datang dari Tuhan. Karena itu nanti kita akan bersekutu supaya kita dilayakkan. Ya, kita bersungguh-sungguh untuk menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Ya, bagi yang berusia 12 tahun ke bawah belum memahami makna dari perjamuan kudus, ya tidak usah mengambil, tapi yang sudah dibaptis, yang percaya dengan Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, maka kita sudah wajib untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Ya, mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur kepadamu pada pagi yang indah ini, setelah kami mendengar sabda firman yang memberikan kekuatan kepada kami. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, karena kami percaya tubuh dan darah Tuhan 2000 tahun yang lalu engkau sudah berkorban. Tubuhmu dicabik-cabik, tubuhmu dipecah-pecahkan oleh karena siksa dari prajurit-prajurit Romawi, dan juga darahmu tercurah, kemudian engkau mati dan engkau bangkit kembali ya Tuhan. Kami percaya persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan maka memberikan kepada kami kekuatan supaya kami dimampukan menjadi saksi Kristus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Kuduskan kami, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagi yang sudah menerima roti hosti dan air anggur di tempat tinggal Bapak Ibu Saudara semua, ya sudah menerima, mari kita akan persiapkan, kita angkat roti hosti di tangan kanan kita. Ya. Roti hosti kita angkat di tangan kanan kita, dan sebelum kita makan tubuh Kristus, saya akan menceritakan ya bagaimana Tuhan sudah berkumpul dengan para muridnya. Dalam persekutuan tersebut Tuhan Yesus mengambil roti, kemudian memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Dan ingatlah kan hari pengorbananku ketika kalian memakannya. Mari kita makan tubuh Kristus dengan penuh iman. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Mari kita mempersiapkan cawan anggur yang ada di Bapak Ibu semua, yang ada di cup yang sudah Bapak Ibu terima semua. Kita persiapkan, kita akan minum darah Kristus dengan penuh iman. Ya, mari kita akan mengangkat air anggur sebagai lambang dari darah Kristus. Sebelum kita minum darah Tuhan, kita akan mendengar sabda firman yang berkata, kemudian sesudah makan roti, Tuhan Yesus mengambil air anggur, kemudian membagi-bagikan kepada para muridnya sambil berkata,
Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan, dicurahkan bagi kamu. Minumlah dan ingatlah akan hari pengorbananku. Mari kita minum darah Kristus dengan penuh iman. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oh, haleluya. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur padamu. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk pengorbanan-Mu kepada kami semua. Karena kami bukan siapa-siapa, tetapi oleh karena kasih-Mu yang besar, Engkau sudah mengorbankan diri-Mu, supaya kami menjadi umat pemilihan-Mu, umat yang Kau kuduskan. Walaupun kami berdosa, kami percaya Engkau membenarkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya tubuh-Mu dan darah-Mu menyatu dengan tubuh dan darah kami. Kau memberikan visi misi, memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami, supaya kami di era pandemi COVID-19 dimampukan terus menjadi saksi Tuhan, untuk mengabarkan kabar sukacita. Kami berdoa ya Tuhan, untuk saudara kami yang mungkin berulang tahun pada hari-hari ini, Tuhan akan tolong, Tuhan akan berikan kepada mereka, supaya mereka bersyukur atas kehidupan yang panjang di era masa COVID-19, supaya diberi kekuatan untuk tampil menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat Gereja Isa Al-Masih Puranjasmoro yang mungkin sedang mengalami lemah badan, untuk Mas Woko dan lain sebagainya. Tuhan jamah, bilur Tuhan, darah Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kami yang sedang mengalami gangguan kesehatan. Kami juga berdoa ya Tuhan, yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik, yang pas di masa yang sulit pandemi COVID-19. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk renovasi gedung gereja Puranjasmoro. Kami percaya Kau sediakan semua dana yang dibutuhkan. Berkati panitia yang sudah dibentuk beberapa waktu yang lalu. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan kekompakan, kekuatan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk kantor sinode yang sedang dibangun. Kami percaya Engkau akan semakin sempurnakan ya Tuhan. Engkau akan kirimkan dana-dana tepat pada waktunya, sehingga pada persidangan sinode tahun 2022 mendatang akan gedung ini bisa semakin sempurna. Kami juga berdoa untuk sinode yang akan berulang tahun tanggal 21 Juli ini. Tuhan akan menolong sinode tepat 75 tahun. Kami percaya akan memakai sinode Gereja Isa Al-Masih untuk menjadi berkat di mana berada, baik di Nusantara sampai ke mancanegara. Tuhan akan menolong. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa negara dalam masa pandemi COVID. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memimpin pemerintahan kami supaya bisa mengatasi COVID-19 dengan vaksinasi yang semakin gencar dilaksanakan. Tuhan menolong, timbulkan kesadaran-kesadaran, berbicaralah kepada hati seluruh bangsa Indonesia, sehingga proses vaksinasi COVID-19 akan berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan hidup kami juga menyerahkan persembahan yang akan kami berikan secara transfer. Tuhan akan menolong, berkat-Mu mengalir pada kami. Kami percaya pemeliharaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Kami memberi dengan sukacita, dan kami tidak pernah berkekurangan, tapi kami berkecukupan. Kami bisa memberi pada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, sekali lagi kita akan bangkit berdiri, kita mengangkat tangan kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera. Kita mengakhiri ibadah kudus pada pagi hari ini dengan berkat daripada Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan,
setelah engkau memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan, maka sekarang pulanglah. Bawalah kasih sayang dari Bapa di dalam surga, anugerah keselamatan kekal dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kita, serta persekutuan hangat Roh Kudus akan menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha, Kristus datang di awan-awan menjemput kita semua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata dalam nama Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus Kristus memberkati.